tahukah Anda bahwa sebuah kerajaan yang lahir dari runtuhnya Majapahit pernah mengubah arah sejarah tanah Jawa untuk selamanya? Bukan dengan istana megah semata, bukan hanya dengan pedang dan armada laut, tetapi dengan iman, persatuan, dan dakwah yang lembut namun kuat. Inilah kisah tentang Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama yang berjaya di Jawa, yang cahayanya masih terasa hingga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanah yang menyimpan jejak para raja, di balik sunyi masa lalu yang hampir terlupa, tersimpan kisah besar tentang kekuasaan, iman, dan pengorbanan. Selamat datang di Naninu Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pejamkan mata sejenak, dan mari kita mulai kisah hari ini. Angin perubahan berembus pelan namun pasti di tanah Jawa. Pada penghujung abad ke-15, kejayaan besar Kerajaan Majapahit yang selama berabad-abad berdiri sebagai penguasa Nusantara mulai goyah. Istana yang dahulu megah kini dipenuhi intrik, perselisihan, dan perebutan kekuasaan. Para bangsawan saling mencurigai, sementara rakyat kecil semakin terhimpit oleh pajak dan ketidakpastian. Majapahit belum sepenuhnya runtuh, namun cahayanya meredup. Pelabuhan-pelabuhan besar yang dulu ramai kini kehilangan pengaruhnya. Jalur perdagangan mulai bergeser, dan para saudagar asing, dari Arab, Gujarat, hingga Tiongkok, lebih memilih berlabuh di pesisir utara Jawa, tempat kehidupan baru mulai tumbuh. Di wilayah inilah, benih perubahan diam-diam ditanam. Islam hadir bukan sebagai pedang, melainkan sebagai sahabat. Ia datang bersama para pedagang yang jujur, para ulama yang lembut, dan ajaran yang mudah diterima hati rakyat. Di pasar-pasar pesisir, di rumah-rumah kayu dekat pantai, nilai-nilai baru mulai dikenal, keadilan, persaudaraan, dan kesetaraan. Rakyat yang lelah oleh konflik istana menemukan harapan dalam ajaran yang sederhana namun menenangkan jiwa. Sementara itu, para bangsawan Majapahit yang kecewa dan tersingkir mulai mencari arah baru. Sebagian dari mereka memilih meninggalkan pusat kekuasaan yang rapuh dan menetap di wilayah pesisir. Di sana, mereka berbaur dengan masyarakat, belajar dari para ulama, dan menyaksikan tumbuhnya kekuatan sosial yang berbeda dari kerajaan lama. Kekuasaan tidak lagi hanya bertumpu pada garis darah, tetapi juga pada kepercayaan dan dukungan rakyat. Di antara pelabuhan-pelabuhan kecil yang mulai ramai, Demak perlahan menampakkan dirinya. Awalnya hanyalah wilayah pesisir biasa, tempat perahu-perahu kayu bersandar dan para nelayan menggantungkan hidup. Namun Demak memiliki sesuatu yang tidak dimiliki daerah lain, persatuan. Para saudagar, ulama, dan masyarakatnya berjalan seiring, saling menguatkan. Di tempat inilah, gagasan tentang sebuah kerajaan baru mulai dibicarakan, kerajaan yang tidak lahir dari runtuhnya pedang, melainkan dari kesepakatan dan harapan. Rakyat Jawa berada di ambang zaman baru. Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kejayaan lama Majapahit, namun juga belum mengetahui apa yang akan datang. Di tengah ketidakpastian itu, Demak hadir sebagai fajar. Sebuah cahaya kecil di ufuk timur, yang perlahan namun pasti mengusir gelapnya malam panjang sejarah lama. Bab ini bukanlah akhir dari Majapahit, melainkan awal dari perubahan besar. Dari reruntuhan kejayaan lama, sebuah kekuatan baru bersiap bangkit. Dan di balik gelombang laut pesisir utara Jawa, takdir kerajaan Demak mulai ditulis oleh waktu. Di tengah runtuhnya kejayaan lama, takdir melahirkan seorang tokoh yang kelak mengubah arah sejarah tanah Jawa. Ia dikenal sebagai Raden Patah, sosok yang berdiri di antara dua dunia, warisan Majapahit dan masa depan Islam di Nusantara. Darah bangsawan mengalir dalam dirinya, namun jalan hidupnya tidak sepenuhnya berpihak pada istana yang mulai rapuh. Sejak muda, Raden Patah menyaksikan langsung keretakan kekuasaan Majapahit. Ia melihat bagaimana perebutan tahta dan ambisi pribadi perlahan menggerogoti sendi-sendi kerajaan besar itu. Nilai-nilai lama yang dahulu dijunjung tinggi kini berubah menjadi alat kekuasaan semata. Hatinya resah. Ia sadar, kejayaan tanpa keadilan hanyalah menunggu waktu untuk runtuh. Raden Patah memilih meninggalkan hiruk-pikuk istana dan menempuh jalan yang berbeda. Ia menuju pesisir utara Jawa, wilayah yang sedang bertumbuh dan terbuka pada perubahan. Di sanalah ia berjumpa dengan para ulama dan saudagar Muslim yang hidup sederhana namun berwibawa. Dari mereka,
Raden Patah belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu lahir dari pedang, melainkan dari kepercayaan dan keteladanan. Di pesisir Demak, Raden Patah hidup berdampingan dengan rakyat biasa. Ia mendengar keluh kesah nelayan, pedagang, dan petani. Ia menyaksikan bagaimana ajaran Islam diterima tanpa paksaan, mengalir lembut melalui akhlak dan perilaku. Pengalaman ini mengubah cara pandangnya tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin, menurutnya, harus hadir di tengah rakyat, bukan berdiri jauh di balik tembok istana. Perlahan, nama Raden Patah mulai dikenal. Bukan karena gelar bangsawannya, tetapi karena sikapnya yang adil dan bijaksana. Ia menjadi tempat bertanya, tempat mengadu, sekaligus penengah ketika perselisihan muncul. Para ulama melihat padanya sosok pemimpin yang mampu menyatukan kekuatan spiritual dan sosial. Para saudagar percaya kepadanya karena kejujuran dan keteguhannya memegang amanah. Di Demak, benih sebuah kekuasaan baru mulai tumbuh. Bukan kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan, melainkan di atas kesepakatan dan kepercayaan. Raden Patah tidak memaksakan diri sebagai raja. Justru rakyatlah yang perlahan mendorongnya untuk memimpin. Mereka melihat dalam dirinya harapan akan masa depan yang lebih adil dan damai. Malam-malam panjang di pesisir Demak menjadi saksi perenungan Raden Patah. Ia sadar, jalan yang akan ditempuhnya bukanlah jalan mudah. Mendirikan kekuasaan baru berarti menantang bayang-bayang Majapahit yang masih kuat. Namun hatinya telah mantap. Ia percaya, zaman baru membutuhkan pemimpin baru, pemimpin yang berani melangkah tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur. Bab ini menandai lahirnya seorang pemimpin dari persimpangan sejarah. Raden Patah belum dinobatkan sebagai raja, namun takdir telah memilihnya. Dari pesisir Demak, langkah kecilnya akan menjelma menjadi gelombang besar yang mengubah wajah tanah Jawa selamanya. Di balik tumbuhnya kekuatan Demak, ada fondasi yang tak terlihat namun sangat kokoh, peran para wali. Mereka dikenal sebagai Wali Songo, 9 ulama besar yang menanamkan Islam di tanah Jawa dengan cara yang lembut, bijaksana, dan penuh kearifan lokal. Bagi mereka, dakwah bukan soal mengalahkan keyakinan lama, melainkan merangkulnya agar menemukan makna baru. Para wali memahami betul jiwa masyarakat Jawa. Mereka tidak datang membawa perubahan yang memutus masa lalu, tetapi menyambungkannya. Wayang, tembang, tradisi, dan simbol-simbol budaya digunakan sebagai jembatan. Ajaran Islam disampaikan melalui kisah dan teladan, bukan ancaman. Karena itulah, Islam tumbuh perlahan namun mengakar kuat di hati rakyat. Di Demak, pertemuan antara para wali dan Raden Patah menjadi titik balik sejarah. Para wali melihat pada diri Raden Patah sosok pemimpin yang siap mengemban amanah besar. Ia bukan hanya memiliki garis keturunan bangsawan, tetapi juga kerendahan hati dan kemauan untuk belajar. Dalam musyawarah yang penuh ketenangan, para wali memberi nasihat, bukan perintah. Mereka menekankan bahwa kekuasaan harus berjalan seiring dengan keadilan dan akhlak. Salah satu wali yang paling dekat dengan rakyat adalah Sunan Kalijaga. Dengan pendekatan budaya, ia menanamkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Dari pasar hingga pendopo, dari seni hingga adat, dakwah menjadi bagian dari denyut hidup rakyat. Metode inilah yang kemudian menguatkan posisi Demak sebagai pusat spiritual sekaligus sosial. Peran para wali tidak berhenti pada dakwah. Mereka juga menjadi penasehat dalam urusan pemerintahan. Ketika keputusan besar hendak diambil, musyawarah menjadi jalan utama. Tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan. Prinsip kebersamaan inilah yang membedakan Demak dari kekuasaan lama. Kerajaan baru ini dibangun di atas persetujuan moral dan spiritual, bukan semata kekuatan senjata. Masjid Agung Demak mulai dirancang sebagai simbol persatuan. Ia bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat musyawarah dan pendidikan. Di sanalah rakyat, ulama, dan pemimpin bertemu dalam satu ruang yang setara. Masjid menjadi jantung kehidupan Demak, tempat iman dan kekuasaan bertaut tanpa saling meniadakan. Rakyat menyaksikan perubahan itu dengan mata kepala sendiri. Mereka melihat pemimpin yang mendengarkan ulama, dan ulama yang memahami rakyat. Kepercayaan tumbuh. Demak bukan lagi sekadar wilayah pesisir, melainkan pusat harapan. Sebuah tatanan baru mulai terbentuk, di mana kekuasaan dijaga oleh nilai, dan nilai ditegakkan melalui keteladanan.
Bab ini menegaskan bahwa kejayaan Demak tidak lahir dari satu tokoh saja. Ia adalah hasil persatuan antara pemimpin dan pembimbing spiritual. Dari kebijaksanaan para wali, Demak memperoleh ruhnya. Dan dengan ruh itulah, sebuah kerajaan besar bersiap melangkah ke panggung sejarah. Waktu terus bergerak, dan perubahan yang lama bersemi kini menuntut kepastian. Demak tidak lagi sekadar wilayah pesisir yang tumbuh oleh perdagangan dan dakwah. Ia telah menjadi pusat pertemuan gagasan, tempat rakyat, ulama, dan bangsawan menemukan arah yang sama. Maka tibalah saatnya bagi Demak untuk berdiri sebagai sebuah kerajaan, bukan demi ambisi, melainkan demi keteraturan dan keadilan. Musyawarah besar pun digelar. Para ulama, saudagar, dan tokoh masyarakat berkumpul dalam suasana hikmat. Tidak ada sorak kemenangan, tidak pula ambisi berlebihan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa zaman telah berubah. Dalam musyawarah itu, nama Raden Patah kembali mengemuka. Ia tidak menuntut tahta, namun kehadirannya telah menjadi sandaran banyak pihak. Dengan penuh kehati-hatian, para wali menyampaikan bahwa Demak membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga persatuan dan menegakkan nilai Islam tanpa mengabaikan kearifan Jawa. Akhirnya, kesepakatan dicapai. Raden Patah dinobatkan sebagai Sultan pertama Demak. Penobatan itu berlangsung sederhana namun syarat makna. Tidak ada kemegahan berlebihan, sebab legitimasi kekuasaannya lahir dari kepercayaan, bukan dari paksaan. Dengan pengangkatan itu, Demak resmi berdiri sebagai kerajaan Islam yang berdaulat di tanah Jawa. Sebagai simbol persatuan, Masjid Agung Demak menjadi pusat kehidupan kerajaan. Masjid itu tidak hanya dibangun dari kayu dan tiang-tiang penyangga, tetapi dari semangat kebersamaan. Setiap bagiannya melambangkan peran bersama, ulama, rakyat, dan pemimpin, dalam menopang bangunan kerajaan. Di sanalah keputusan penting diambil, hukum dirumuskan, dan nilai keadilan ditegakkan. Pemerintahan Demak disusun dengan prinsip musyawarah. Sultan tidak berdiri di atas segalanya, melainkan sejajar sebagai pengemban amanah. Para wali menjadi penasehat utama, memastikan bahwa setiap kebijakan selaras dengan nilai agama dan kepentingan rakyat. Struktur pemerintahan ini memberi rasa aman bagi masyarakat, karena suara mereka didengar dan dihargai. Kabar berdirinya kerajaan Demak menyebar cepat ke seluruh pesisir Jawa. Banyak wilayah menyambutnya dengan harapan. Mereka melihat Demak sebagai kekuatan baru yang tidak datang dengan penaklukan, tetapi dengan perlindungan dan keteraturan. Demak menawarkan stabilitas di tengah runtuhnya kekuasaan lama yang tak lagi mampu mengayomi. Namun berdirinya Demak juga mengundang tantangan. Bayang-bayang Majapahit belum sepenuhnya sirna, dan sebagian pihak memandang kerajaan baru ini dengan curiga. Raden Patah menyadari hal itu. Ia memilih jalan bijak, tidak tergesa menantang, tidak pula tunduk pada tekanan. Demak dibangun perlahan, menguatkan fondasi dari dalam sebelum melangkah keluar. Hari-hari awal pemerintahan Demak dipenuhi kerja keras. Pelabuhan ditata, hukum ditegakkan, dan hubungan dengan daerah sekitar diperkuat. Rakyat mulai merasakan perubahan nyata. Keamanan meningkat, perdagangan berkembang, dan kehidupan beragama berjalan berdampingan dengan tradisi lokal. Demak bukan hanya berdiri sebagai kerajaan, tetapi sebagai rumah bagi harapan baru. Bab ini menjadi penanda kelahiran sebuah kekuasaan yang berbeda. Kerajaan Demak lahir bukan dari reruntuhan yang berdarah, melainkan dari kesepakatan dan kebijaksanaan. Dari sinilah, perjalanan panjang kejayaan Demak dimulai, sebuah kerajaan yang kelak mengukir pengaruh besar dalam sejarah Nusantara. Setelah berdiri sebagai kerajaan berdaulat, Demak segera menata kekuatannya ke arah yang paling menentukan, laut. Pesisir utara Jawa sejak lama dikenal sebagai jalur nadi perdagangan Nusantara. Di sanalah kapal-kapal dari berbagai negeri berlayar, membawa rempah, kain, logam, dan gagasan-gagasan baru. Demak memahami bahwa siapa yang menguasai laut, dialah yang mengendalikan masa depan. Pelabuhan Demak mulai berkembang pesat. Dermaga-dermaga diperpanjang, gudang-gudang dibangun, dan keamanan laut diperketat. Kapal-kapal Jung Jawa berukuran besar bersandar berdampingan dengan perahu-perahu dari luar negeri. Para saudagar Arab, Gujarat, Melayu, dan Tiongkok menjadikan Demak sebagai tempat singgah utama. Aktivitas jual-beli berlangsung siang dan malam, menjadikan kota pelabuhan itu hidup tanpa henti.
Keberhasilan Demak tidak hanya terletak pada letaknya yang strategis, tetapi juga pada kebijakan perdagangannya. Pajak ditetapkan secara adil, tidak mencekik pedagang kecil. Hukum ditegakkan tanpa memandang asal-usul. Kejujuran menjadi nilai utama. Hal ini menumbuhkan kepercayaan, sehingga semakin banyak saudagar memilih berdagang di bawah perlindungan Demak dibandingkan pelabuhan lain yang masih diliputi ketidakpastian. Rempah-rempah dari Maluku, beras dari pedalaman Jawa, kayu, dan hasil laut menjadi komoditas utama. Dari Demak, barang-barang itu dikirim ke berbagai penjuru Nusantara dan luar negeri. Arus kekayaan pun mengalir ke kerajaan. Namun kekayaan itu tidak hanya dinikmati istana. Infrastruktur diperbaiki, kehidupan rakyat ditingkatkan, dan dakwah Islam mendapat dukungan kuat melalui pendidikan dan pembangunan masjid. Sebagai kerajaan maritim, Demak juga membangun armada laut yang tangguh. Kapal-kapal perang disiapkan untuk menjaga jalur perdagangan dari perompak dan ancaman asing. Laut Jawa menjadi wilayah yang relatif aman bagi pelayaran. Keamanan ini semakin mengukuhkan posisi Demak sebagai pelindung perdagangan bebas dan adil. Pusat maritim Demak tidak hanya menjadi tempat pertukaran barang, tetapi juga pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan. Bahasa, seni, dan tradisi dari berbagai bangsa berbaur dengan budaya Jawa. Islam berkembang semakin kuat, menyatu dengan kehidupan masyarakat pesisir yang terbuka dan dinamis. Demak menjadi simpul peradaban baru di Nusantara. Kekuatan ekonomi dan maritim ini memperluas pengaruh Demak. Banyak daerah pesisir memilih menjalin hubungan baik, bahkan mengakui kepemimpinan Demak. Tanpa banyak peperangan, wilayah pengaruh kerajaan meluas melalui diplomasi, perdagangan, dan perlindungan laut. Bab ini menandai transformasi Demak dari kerajaan baru menjadi kekuatan besar. Laut bukan lagi sekadar batas wilayah, melainkan jalan kejayaan. Dari ombak dan angin, Demak membangun kekuasaannya, kuat, makmur, dan disegani di seluruh Nusantara. Kejayaan maritim Demak tak hanya membawa kemakmuran, tetapi juga ancaman. Ketika jalur perdagangan Nusantara semakin bernilai, kekuatan asing mulai menancapkan kuku kekuasaannya. Bangsa Eropa datang bukan sekadar berdagang, melainkan menguasai pelabuhan, memonopoli rempah, dan menekan kerajaan-kerajaan lokal. Laut yang selama ini menjadi jalan kehidupan, berubah menjadi medan perebutan kekuasaan. Kabar jatuhnya Malaka ke tangan bangsa asing mengguncang Demak. Jalur perdagangan utama kini berada di bawah kendali kekuatan luar yang keras dan rakus. Para saudagar Nusantara dirugikan, harga dipermainkan, dan kebebasan berdagang terancam. Bagi Demak, ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga harga diri dan kedaulatan. Dari Istana Demak, keputusan besar pun diambil. Kerajaan ini tidak akan diam. Demak memilih berdiri di garis depan perlawanan. Armada laut dipersiapkan, kapal-kapal jung raksasa diperkuat, dan para prajurit dilatih dengan semangat jihad dan persatuan. Perlawanan ini bukan semata ambisi penaklukan, melainkan upaya mempertahankan kebebasan laut Nusantara. Di tengah persiapan itu, tampil seorang tokoh muda penuh keberanian, Pati Unus. Ia dikenal sebagai panglima laut yang tegas dan berani. Di bawah komandonya, armada Demak berlayar menembus gelombang menuju Malaka. Kapal-kapal besar dengan layar terkembang menjadi simbol tekad Demak untuk melawan dominasi asing. Pertempuran di laut berlangsung sengit. Meriam menggelegar, ombak bercampur asap mesiu, dan kayu kapal beradu dalam dentuman keras. Meski menghadapi senjata yang lebih modern, prajurit Demak tidak gentar. Mereka berperang dengan keyakinan bahwa laut Nusantara tidak boleh dikuasai oleh pihak luar. Keberanian ini menggema hingga ke seluruh pesisir Jawa. Meski serangan itu belum berhasil merebut Malaka, perlawanan Demak mengguncang kepercayaan diri kekuatan asing. Dunia menyadari bahwa Nusantara bukan wilayah yang mudah ditaklukkan. Demak menunjukkan bahwa kerajaan lokal mampu mengorganisasi armada besar dan melawan dominasi luar dengan keberanian dan persatuan. Di dalam negeri, perlawanan ini membangkitkan semangat rakyat. Demak semakin dihormati sebagai pelindung jalur perdagangan dan kedaulatan. Banyak daerah pesisir memperkuat ikatan dengan Demak, melihatnya sebagai benteng terakhir melawan penindasan asing. Kekuasaan Demak pun semakin kokoh, bukan hanya karena kekayaan, tetapi karena keberaniannya membela kepentingan bersama.
Bab ini menjadi saksi bahwa kejayaan Demak tidak dibangun di atas kemewahan semata, melainkan juga pengorbanan. Laut menjadi medan ujian, dan Demak menjawabnya dengan perlawanan. Dari gelombang yang bergemuruh, nama Demak terukir sebagai kerajaan yang berani menantang kekuatan asing demi martabat Nusantara. Setelah gelombang perlawanan terhadap kekuatan asing mengguncang lautan, Demak memasuki fase terpenting dalam sejarahnya. Kepemimpinan beralih kepada Sultan Trenggana, sosok pemimpin yang tegas, visioner, dan memahami bahwa kejayaan sejati harus ditopang oleh kekuatan politik, ekonomi, dan spiritual secara seimbang. Di tangannya, Demak mencapai puncak kejayaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Sultan Trenggana memulai pemerintahannya dengan menata kembali kekuatan internal. Ia menyadari bahwa persatuan adalah kunci. Hubungan antara istana, ulama, dan rakyat diperkuat. Musyawarah tetap menjadi landasan pengambilan keputusan, sementara hukum ditegakkan dengan lebih tegas namun adil. Rakyat merasakan kehadiran negara dalam kehidupan mereka, memberi rasa aman, bukan ketakutan. Di bidang militer dan politik, Sultan Trenggana bergerak cepat. Wilayah-wilayah di pesisir dan pedalaman Jawa yang sebelumnya terpecah mulai dirangkul. Sebagian bergabung melalui diplomasi, sebagian lainnya melalui penaklukan yang terukur. Ekspansi ini bukan sekadar perluasan wilayah, tetapi upaya menciptakan stabilitas di seluruh tanah Jawa. Demak menjelma menjadi kekuatan sentral yang disegani. Kota-kota penting di Jawa Timur dan Jawa Tengah berada di bawah pengaruh Demak. Jalur perdagangan darat dan laut terhubung dengan baik, memastikan arus barang dan hasil bumi berjalan lancar. Kemakmuran meningkat. Pasar ramai, pelabuhan sibuk, dan kehidupan rakyat bergerak dinamis. Demak bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi dan budaya. Di sisi spiritual, dakwah Islam berkembang semakin luas. Masjid dan pesantren dibangun di berbagai wilayah. Ajaran Islam menyatu dengan adat setempat, menciptakan harmoni antara keyakinan dan tradisi. Sultan Trenggana memberikan perlindungan penuh terhadap para ulama, memastikan dakwah berjalan damai dan berkelanjutan. Inilah kekuatan Demak yang paling khas, penyebaran nilai tanpa paksaan. Namun kejayaan ini tidak diraih tanpa tantangan. Perlawanan dari sisa-sisa kekuatan lama dan ancaman dari luar tetap ada. Sultan Trenggana menghadapi semuanya dengan ketegasan dan kebijaksanaan. Armada laut diperkuat, pasukan darat ditata, dan wilayah perbatasan dijaga ketat. Demak berdiri tegak sebagai kerajaan yang siap mempertahankan kedaulatannya. Rakyat mengenang masa ini sebagai zaman keemasan. Mereka melihat pemimpin yang hadir, hukum yang melindungi, dan kehidupan yang memberi harapan. Nama Demak disebut dengan rasa bangga, bukan hanya oleh rakyatnya sendiri, tetapi juga oleh kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Bab ini menandai puncak kejayaan kerajaan Demak. Di bawah Sultan Trenggana, Demak mencapai cita-citanya sebagai kerajaan besar yang kuat, makmur, dan berakar pada nilai spiritual. Namun seperti semua kejayaan, bayang-bayang ujian mulai mengintai di balik cahaya yang paling terang, menunggu waktunya untuk datang. Cahaya kejayaan Demak yang bersinar terang perlahan meredup ketika kabar duka menyelimuti kerajaan. Wafatnya Sultan Trenggana menjadi titik balik yang menentukan. Sosok pemimpin yang selama ini menjadi perekat persatuan telah tiada. Rakyat berduka, para ulama kehilangan sandaran, dan istana Demak mulai diliputi kegelisahan tentang masa depan. Selama Sultan Trenggana memerintah, perbedaan pandangan dapat disatukan dalam musyawarah. Namun setelah kepergiannya, keseimbangan itu terguncang. Pertanyaan tentang siapa yang paling berhak memimpin Demak mulai mencuat. Ambisi yang lama terpendam muncul ke permukaan. Persatuan yang dahulu kokoh perlahan retak oleh kepentingan pribadi dan perebutan pengaruh. Di dalam istana, suasana berubah. Musyawarah yang dulu tenang kini diwarnai kecurigaan. Para bangsawan dan pejabat saling menghitung kekuatan. Ulama berusaha menenangkan keadaan, mengingatkan bahwa Demak dibangun di atas nilai persaudaraan. Namun suara kebijaksanaan itu seringkali tenggelam oleh bisikan ambisi dan rasa takut kehilangan kuasa. Rakyat merasakan perubahan itu. Keamanan yang sebelumnya terjaga mulai goyah. Beberapa wilayah menunjukkan tanda-tanda ketidakpatuhan, menunggu arah angin kekuasaan. Pedagang menjadi lebih berhati-hati,
dan aktivitas pelabuhan tidak seramai sebelumnya. Demak masih berdiri sebagai kerajaan besar, tetapi denyut kehidupannya tidak lagi sekuat dulu. Retaknya persatuan juga memengaruhi kekuatan militer. Pasukan yang dahulu bergerak dalam satu komando kini terbelah oleh loyalitas yang berbeda. Kepercayaan antar pemimpin melemah. Ancaman dari luar yang sebelumnya dapat dihadapi dengan percaya diri kini terasa lebih menekan, karena Demak sibuk dengan urusan dalam negeri. Masjid Agung Demak tetap menjadi tempat berkumpul dan berdoa, namun suasananya berbeda. Doa-doa dipanjatkan bukan lagi untuk kemenangan dan kejayaan, melainkan agar perselisihan segera berakhir. Para ulama mengingatkan bahwa perpecahan adalah awal dari kehancuran, namun sejarah seringkali bergerak mengikuti kelemahan manusia. Meski demikian, harapan belum sepenuhnya padam. Sebagian tokoh masih berusaha menjaga warisan Sultan Trenggana, persatuan, keadilan, dan keseimbangan antara kekuasaan dan nilai spiritual. Namun waktu terus berjalan, dan konflik yang tak terselesaikan semakin memperdalam luka. Bab ini menjadi peringatan bahwa kejayaan sebesar apapun dapat runtuh jika persatuan hilang. Demak memasuki masa genting, masih berdiri sebagai kerajaan besar, tetapi rapuh di dalam. Dari retakan inilah, ujian terbesar Demak akan segera datang, menentukan apakah ia mampu bangkit kembali atau justru tenggelam dalam sejarah. Retaknya persatuan yang bermula setelah wafatnya Sultan Trenggana kini mencapai titik paling gelap. Api konflik yang sebelumnya tersembunyi berubah menjadi bara peperangan terbuka. Demak, yang dahulu berdiri sebagai simbol persatuan dan keadilan, terjebak dalam pusaran perebutan kekuasaan yang tak lagi bisa dibendung. Persoalan suksesi menjadi sumber utama kekacauan. Masing-masing pihak mengklaim hak atas tahta, mengatasnamakan garis keturunan, jasa, dan dukungan politik. Istana Demak yang dulu menjadi pusat musyawarah kini berubah menjadi arena intrik. Keputusan tidak lagi diambil demi kepentingan rakyat, melainkan demi mempertahankan pengaruh dan kekuasaan. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok yang paling ditakuti dan paling diperdebatkan, Arya Penangsang. Ia dikenal sebagai bangsawan pemberani, keras, dan tak segan menumpahkan darah demi hak yang diyakininya. Bagi sebagian orang, ia adalah pewaris sah. Bagi yang lain, ia adalah ancaman bagi stabilitas Demak. Sosoknya menjadi lambang betapa tajamnya perpecahan yang melanda kerajaan. Konflik berubah menjadi perang saudara. Pasukan Demak saling berhadapan, mengangkat senjata bukan melawan musuh luar, melainkan terhadap saudara sendiri. Darah tertumpah di tanah yang dahulu dijaga dengan sumpah persatuan. Rakyat menyaksikan dengan pilu, kerajaan yang mereka banggakan kini melukai dirinya sendiri. Dampak perang saudara terasa di seluruh penjuru. Jalur perdagangan terganggu, pelabuhan sepi, dan keamanan runtuh. Daerah-daerah yang sebelumnya setia mulai menjauh, memilih melindungi diri daripada terseret konflik istana. Pengaruh Demak melemah drastis. Kekuasaan yang dulu luas kini menyusut, tergerus oleh perpecahan internal. Para ulama berusaha keras menghentikan pertumpahan darah. Nasihat dan peringatan disampaikan, namun suara kebijaksanaan kalah oleh ambisi. Nilai-nilai yang dahulu menjadi fondasi Demak, musyawarah, persaudaraan, dan keadilan, perlahan ditinggalkan. Kerajaan kehilangan ruhnya sebelum kehilangan wilayahnya. Masjid Agung Demak masih berdiri, namun fungsinya sebagai pusat pemersatu kian pudar. Ia menjadi saksi bisu runtuhnya satu demi satu sendi kerajaan. Doa-doa menggema, tetapi keputusan-keputusan penting tak lagi lahir dari ketenangan hati. Singgasana Demak, yang dulu kokoh oleh kepercayaan rakyat, kini runtuh oleh tangan-tangan yang haus kuasa. Bab ini menandai berakhirnya Demak sebagai kekuatan politik utama. Runtuhnya singgasana bukan hanya soal pergantian penguasa, melainkan hilangnya arah dan persatuan. Demak tidak ditaklukkan oleh bangsa asing, tetapi oleh perpecahan dari dalam, sebuah pelajaran pahit dalam sejarah Nusantara. Meski singgasana Demak telah runtuh dan kekuasaannya lenyap dari peta politik Jawa, jejaknya tidak pernah benar-benar hilang. Kerajaan ini mungkin berakhir sebagai pemerintahan, tetapi ia hidup abadi sebagai warisan peradaban. Dari reruntuhan konflik dan perebutan kuasa, Demak meninggalkan nilai-nilai yang jauh melampaui usia sebuah kerajaan. Warisan terbesar Demak adalah tersebarnya Islam di tanah Jawa secara damai dan mengakar.
Melalui dakwah yang lembut, ajaran Islam menyatu dengan budaya lokal tanpa memutus tradisi. Cara ini menjadi fondasi kuat bagi perkembangan masyarakat Jawa hingga berabad-abad kemudian. Islam tidak hadir sebagai kekuatan pemecah, melainkan sebagai perekat sosial yang menumbuhkan persaudaraan dan keseimbangan hidup. Masjid Agung Demak tetap berdiri sebagai simbol kejayaan dan persatuan masa lalu. Bangunan itu bukan hanya peninggalan arsitektur, tetapi juga saksi sejarah bagaimana iman, budaya, dan kekuasaan pernah berjalan seiring. Di sana, generasi demi generasi datang untuk berdoa, mengenang, dan belajar dari perjalanan panjang Demak. Masjid itu mengingatkan bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa lahir dari nilai, bukan semata kekuasaan. Pengaruh Demak juga terlihat dalam lahirnya kerajaan-kerajaan Islam berikutnya di Jawa. Tradisi pemerintahan yang memadukan musyawarah, peran ulama, dan kedekatan dengan rakyat diteruskan oleh penerus sejarah. Meskipun bentuk kekuasaannya berubah, ruh Demak tetap mengalir dalam denyut kehidupan politik dan spiritual Jawa. Bagi rakyat, Demak dikenang sebagai masa ketika keadilan dan keteraturan pernah dirasakan secara nyata. Sebuah zaman di mana pemimpin mendengar suara rakyat, dan agama menjadi sumber ketenangan, bukan alat penindasan. Kenangan itu hidup dalam cerita lisan, tradisi, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kejatuhan Demak juga menyisakan pelajaran berharga. Sejarah mencatat bahwa kerajaan sebesar apapun dapat runtuh jika persatuan diabaikan. Demak tidak tumbang oleh serangan asing, melainkan oleh konflik internal dan ambisi yang tak terkendali. Pelajaran ini menjadi cermin bagi setiap zaman, kekuasaan tanpa persatuan hanyalah menunggu kehancuran. Namun di balik pelajaran pahit itu, cahaya Demak tetap bersinar. Ia adalah simbol awal perubahan besar di tanah Jawa, peralihan dari kekuasaan lama menuju tatanan baru yang lebih inklusif dan spiritual. Demak membuka jalan, dan jalan itu terus dilalui hingga hari ini. Bab ini menutup kisah kerajaan Demak, tetapi tidak menutup pengaruhnya. Dari pesisir utara Jawa, Demak telah mengukir sejarah yang tak lekang oleh waktu. Ia mengajarkan bahwa kejayaan sejati bukan tentang seberapa lama sebuah kerajaan berkuasa, melainkan seberapa dalam nilai-nilainya tertanam dalam kehidupan manusia. Demikianlah kisah yang telah kita dengarkan bersama. Tentang kejayaan yang lahir dari persatuan. Tentang kekuasaan yang tumbuh dari nilai. Dan tentang keruntuhan yang mengingatkan kita akan arti kebersamaan. Sejarah tidak hanya hidup di masa lalu. Ia bernafas dalam setiap pelajaran yang kita ambil hari ini. Dari kerajaan Demak, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada singgasana, melainkan pada iman, keadilan, dan persatuan hati manusia. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi cerita, tetapi juga cermin untuk langkah kita ke depan. Terima kasih telah meluangkan waktu dan menyimak cerita ini hingga akhir. Saya pamit, dan sampai jumpa di kisah berikutnya di Naninu Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.